Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi-ni'matihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun untuk orang yang datang kepadamu meminta-minta wahai Muhammad, maka jangan engkau menghardiknya. Maka makna yang pertama sebagaimana yang sudah kita bahas, itu adalah merupakan bagian dari pendidikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan balasan kebaikan dari apa yang sudah Allah berikan. Wa wajadaka dhallan fahada. Karena dulu Allah telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan saat itu mungkin bingung bagaimana memberikan peringatan dan mengingatkan kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan petunjuk dalam wujud Al-Quran. Maka sekarang ini wa ammas-sa'ila fala tanhar, maka jikalau ada orang datang kepadamu meminta ilmu, meminta informasi, meminta untuk dijelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah fala tanhar, dan jangan engkau menghardiknya. Makna yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adalah wa ammas-sa'ila fala tanhar, itu sesuai dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan Allah telah mendapatimu dalam keadaan serba berkekurangan wahai Muhammad, dan kemudian Allah mencukupkan segalanya untukmu. Maka setelah ini jikalau datang kepadamu orang-orang yang meminta apa? Meminta harta dalam makna yang kedua, fala tanhar, maka jangan engkau hardik dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna jangan engkau hardik dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti bahwa ketika datang orang yang meminta-minta harta, kalaulah kita memilih untuk memberinya, maka saat memberi jangan diikuti dengan tanhar, jangan diiringi dengan kezaliman, jangan sampai memberikannya dengan keangkuhan dan kesombongan. Dan jangan sampai ketika memberikan harta kepada orang yang meminta-minta harta itu dari kita, jangan sampai pula dengan bilmani terus mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutkannya
seraya merendahkan orang yang meminta itu, wal adha, atau bahkan menyakitinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena ketika kita memberikan sesuatu harta kepada orang yang meminta-minta kepada kita, dan kita tambahkan saat memberi dengan sesuatu yang menzalimi, menyakitinya, menghardinya, menyebutkannya, merendahkannya, maka yang kita dapatkan hanyalah kesia-siaan. Itu yang pertama. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah engkau menyia-nyiakan, membatalkan sendiri sedekah yang telah engkau berikan, bil manni, dengan ucapanmu yang terus mengungkit-ungkitnya dan menyebut-nyebutkannya, wal adha, dan dengan ucapanmu yang menyakitkannya atau tindakan yang memunculkan rasa sakit. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, dan orang yang memberikan sedekah seraya mengungkit-ungkitnya atau mengiringinya dengan sesuatu yang menyakitkan orang yang menerimanya, itu persis seperti orang yang berinfak karena riya dan berharap pujian dari manusia. Maka tentu tidak ada pahala sama sekali yang didapatkannya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan seakan orang yang melakukan pemberian dengan manni wal adha itu seakan dia tidak beriman kepada Allah, seakan dia tidak beriman kepada hari akhir, yang menyatakan bahwa setiap pemberian kebaikan itu pasti berbalas dengan kebaikan yang berlimpah. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat yang sama, famathaluhu kamathali Safwan alaihi turab. Maka perumpamaan orang yang memberikan sedekah dengan terus menyebut-nyebutkannya, memberikan sedekah dengan menyakiti orang yang menerima dan mendapatkannya, itu persis seperti batu licin yang di atasnya ada debu-debu. Debu-debu itu bagaikan sedekah yang kita berikan. Kalaulah ada debu yang berada di atas batu licin, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu potensi besar dia akan menghilang cepat, runtuh, rontok dengan sendirinya. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya seperti itu. Karena ketika diperumpamakan batu licin yang di atasnya ada debu, fa'asabahu wabil fatarakahu sajdah. Setelah itu diturunkanlah hujan yang sangat lebat, sehingga dengan begitu cepat debu-debu yang merupakan permisalan sedekah kita akan lenyap dan hanya menyisakan batu yang licin tadi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Maka orang yang sudah memberikan sedekah itu, dia tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang sudah dia berikan. Wallahu la yahdil qauman kafirin, dan Allah tidaklah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika datang orang yang meminta-minta harta dari kita, sebagaimana itu juga diajarkan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tanhau, jikalau kita memilih untuk memberikannya, maka jangan diikuti dengan kezaliman, jangan ditambahkan dengan menyebut-nyebutkannya, jangan ditambahkan dengan sesuatu yang menyakitinya, karena itu semua akan kembali kepada kita sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang memberi dan menyakiti. Apalagi kemudian kita memilih untuk tidak memberi. Yang memberi dan menyakiti saja dia akan
akan mendapatkan kesia-siaan. Apalagi wis gak ngekei, tapi ucapkan sesuatu yang menyakitkan. Sudah tidak memberi, tapi kemudian menyebut kebaikan yang sudah dilakukannya untuk orang yang meminta-minta ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka keuntungan dan kerugian akan jauh didapatkan oleh orang yang memilih untuk tidak memberi dan menyakiti. Memberi dan menyakiti saja dia akan mendapatkan sesuatu yang sia-sia, apalagi tidak memberi dan kemudian menyakiti. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqatin yatba'uha. Dibandingkan kita memberikan sedekah tapi menyakiti, dibandingkan kita memberikan kebaikan tapi kemudian kita memungkit-mungkitnya, dibandingkan kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain tapi kita sakiti hati dia, itu sebenarnya qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfirah, dan saling memaafkan, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah yang diiringi dengan menghardik orang yang menerima, menzalimi, dan bersifat angkuh terhadap orang yang meminta-minta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semoga kita masih ingat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tidakkah kalian mengerti siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat lalu mengatakan, "Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang-orang yang bangkrut di antara kami, wahai Nabi, tentu adalah orang yang miskin, yang tidak memiliki harta dan kenikmatan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Orang yang muflis dan bangkrut di antara kita nanti pada hari kiamat adalah man ya'ti yawmal qiyamah bis-shalah waz-zakah was-siyam. Yaitu orang yang ketika mendatangi hari kiamat, dia membawa banyak pahala kebaikan dari sholat yang dia kerjakan, dari zakat-zakat dan pemberian dia berikan, dan dari puasa-puasa yang dia kerjakan. Tapi di saat yang sama, walakinnahu yati, dan dia juga datang dengan dosa-dosa dari waqad syattama hadza, karena dia juga pernah memaki orang lain. Waqad fahada, menebarkan tuduhan-tuduhan fitnah kepada orang lain. Waqad lahada, bahkan dia pernah membunuh orang lain. Wasafaka dama hada, dan menumpahkan darah orang lain. Waqaraba hada, dan dia pernah memukul dan menzalimi orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kebaikan yang dia dapatkan akan diambil untuk mengganti rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang didoliminya. Dan ketika semua kebaikan sedekah, salat dan puasa yang dia lakukan pahalanya habis, tapi belum bisa menjadikan ganti rugi untuk semua orang yang didoliminya, maka setiap orang yang didoliminya akan diambil pahala, diambil dosa, ini dosa dari setiap orang yang terzalimi itu, dan dijadikan dosa bagi orang yang melakukan kebaikan tapi dia terus menebarkan kebencian dan rasa sakit. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang sudah habis kebaikannya, ditambahkan dosa dari orang-orang yang dizaliminya, faquriha ilan nar, maka tidak ada pilihan kecuali dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka jika datang orang meminta-minta kepada kita, kita memilih untuk memberi, maka beri dengan cara yang baik tanpa menyakiti. Atau ketika kita memilih untuk tidak memberi, maka tolak dengan cara yang baik
dan jangan sampai kita juga menyakitinya. Sudah tidak memberi, menyakitinya tentu jauh lebih besar mudaratnya dibandingkan memberi dan menyakitinya. Masyaallah muslimin hafizahullah wa ammas sa'ila fala tanha. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.